Apakah hasil dari perdebatan tentang nasab ini nantinya akan bersifat mengikat atau tidak? Nah, perlu diketahui ini juga yang banyak dipertanyakan. Tidak akan ada itsbat apapun nanti di Banten. Kami tidak mau bertindak dengan data yang masih prematur. Selanjutnya, yang akan itsbat itu gini, kesepakatan bersamanya Robitu Alawiyah, mudah-mudahan hadir dan hadir. Dan Naat mungkin yang paling representatif mewakili Dzurriyyah Wali Songo lah ya. Iya. Dan beberapa keraton dari Cirebon mungkin menandatangani Sulhu Al-Bantaniyah namanya, bukan Sulhu Al-Hudaybiyah. Apa poin-poinnya? Yang pertama, hentikan caci maki nasab orang. Dan kami panitia sekali lagi menyatakan kami bukan anak buah dari siapapun maupun kelompok manapun, terutama yang sedang berseteru dan bertikai dalam polemik nasab ini. Kami hanya fasilitator diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, ma ba'du. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Ada yang menurut saya kurang tepat dari apa yang disampaikan oleh Ketua Panitia Pertemuan Banten, Tubagus Imam Ibrahim. Gus Imam Ibrahim ini nampaknya menyederhanakan sesuatu yang sesungguhnya sangat tidak sederhana. Mengkerucutkan persoalan yang begitu besar menjadi persoalan Kiai Maduddin. Dia menganggap bahwa ini adalah perseteruannya Kiai Maduddin Banten dengan pihak Bani Alawi. Ya, sekali lagi tadi dia bilang pihak dua kubu yang berseteru, seolah-olah ini perseteruannya Kiai Maduddin Banten secara pribadi dengan perseteruannya kubu Bani Alawi. Ini menurut saya perlu diluruskan. Iya, perlu diluruskan agar kita tidak gagal paham memahami persoalan sesungguhnya. Kiai Maduddin Banten itu hanya sekedar menunjukkan kepada kita semuanya tentang nasab silsilah Rasulullah SAW yang ternyata tidak ada sambungannya kepada Bani Alawi di Imam Ubaidillah itu. Jadi ini adalah persoalan nasab Nabi kita semuanya. Nabi umat Islam di seluruh dunia, bahkan tidak hanya di Indonesia. Kiai Maduddin Utsman hanya menunjukkan, ini loh, silsilahnya dzurriyyah Nabi, tidak ada ternyata yang mengalir kepada Bani Alawi. Sementara Bani Alawi telah mengklaim itu selama 100 tahunan sekitar di Indonesia ini. Mengapa ini perlu diluruskan? Karena ini menyesatkan banyak umat. Seandainya itu betul-betul tidak tersambung, tetapi mengaku sebagai dzurriyyah Nabi. Jadi ini bukan persoalan pribadinya, perseteruannya Kiai Maduddin Utsman dengan pihak Bani Alawi, tetapi persoalan Bani Alawi dengan umat Islam tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia bahkan. Mengapa demikian? Karena Nabi ini adalah milik umat Islam, milik kita semuanya. Yang silsilahnya harus kita jaga kemurniannya. Jangan sampai disalahgunakan, jangan sampai dikapitalisasi untuk kepentingan kelompok. Mindset yang kurang tepat menurut saya dari Tubagus Imam Ibrahim sebagai Ketua Panitia Pertemuan Banten. Ini mindset ini kalau sudah salah dari awal, nanti follow up-nya, endingnya juga salah. Sehingga ini adalah, sekali lagi ini adalah persoalan umat Islam. Persoalan yang sangat membahayakan keutuhan umat Islam di Indonesia, di tanah air ini, dan juga membahayakan bagi banyak negara yang di mana di situ ada Bani Alawi mengklaim diri sebagai dzurriyyah Nabi. Anda mohon maaf jangan menyederhanakan kasus ini menjadi sangat sepele. Nah, mestinya Anda juga paham, karena ini persoalan umat Islam, karena Nabi Muhammad SAW adalah nabinya umat Islam di seluruh dunia.
maka silsilahnya, zuriyahnya juga harus kita jaga. Dijaga, wajib dijaga oleh umat Islam di seluruh dunia, oleh kita semuanya, termasuk oleh keluarga Banten, oleh saya, dan yang lain-lain yang merasa peduli bahwa silsilahnya Nabi harus dijaga kemurniannya. Kiai Ahmad hanya menunjukkan saja. Ini tidak benar. Ada yang terputus tentang sanad Rasulullah SAW ini. Sebagaimana perkataan Nabi atau hadis Nabi yang harus dijaga kesuciannya dengan sangat ketat, maka begitupun dzurriyyahnya, silsilahnya, nasabnya. Apakah persoalan hadis Nabi ketika disampaikan oleh Kiai Ahmad Utsman itu adalah persoalannya Kiai Ahmad dengan pihak yang merasa bertentangan? Tentu tidak. Ini adalah menjadi persoalan dan tanggung jawab kita semuanya. Maka persoalan penyelesaiannya bukan hanya persoalan penyelesaian mempertemukan antara Kiai Ahmad dengan Bani Alawi, bukan. Tapi bagaimana persoalan diselesaikan dengan menemukan manuskrip, bukti-bukti sejarah dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk sampai pada titik memutuskan bahwa Bani Alawi ini betul-betul dzurriyyah Nabi atau bukan. Itu. Nah, tetapi aneh juga ketika Bagus Imam mengatakan bahwa ini katanya perseteruannya ada dua kubu yang berseteru, dia merasa tidak mengikut memihak salah satu kubu, tidak memihak sana sini. Tetapi mengapa kemudian menghadirkan banyak orang, menghadirkan bahkan katanya ada ulama dari luar negeri? Kalau ini perseteruannya Kiai Ahmaduddin, mengapa menghadirkan banyak orang? Ini kan kontradiktif. Kalau hanya perseteruan pribadinya Kiai Ahmaduddin, ya cukup Kiai Ahmaduddin jadi dipertemukan dengan Bani Alawi. Kalau itu dianggap sebagai perseteruannya Kiai Ahmaduddin dan Bani Alawi. Ini kan rancu. Sudah mengatakan bahwa katanya tidak berada pada salah satu pihak yang sedang berseteru, tetapi kemudian melibatkan banyak orang, katanya takut akan jadi perpecahan. Ini kan membuktikan bahwa itu bukan persoalan antara Kiai Ahmaduddin Banten dengan Roba Alawi. Kan begitu. Bahwa itu Bagus Imam Ibrahim menggelar acara di Banten, mengundang banyak orang, itu sebagai bukti bahwa persoalan ini adalah bukan persoalannya Kiai Ahmaduddin Banten dengan Bani Alawi. Nah, itu harus diluruskan dulu nih, agar menjadi tanggung jawab semuanya, tanggung jawab umat Islam di Indonesia, menjaga kemurnian dzurriyyah Nabi. Bukan hanya tanggung jawab, bukan hanya tugasnya Kiai Ahmaduddin saja. Kiai Ahmaduddin hanya sebatas membukakan pintu saja tentang pengetahuan itu yang selama ini tidak pernah diungkit oleh orang lain. Ya, mudah-mudahan ini dibenerin dulu mindset berpikirnya ini. Kalau sudah begitu mindsetnya bahwa ini adalah persoalan banyak orang, maka ya kita harus berada di pihak yang benar. Pihak yang benar itu seperti apa? Pihak bagaimana kita ada posisi berkewajiban untuk meluruskan nasab Nabi itu. Bagaimana cara meluruskannya? Mencari, mempertemukan tokoh ahli di bidangnya dari berbagai sisi nasab, sisi cara, sisi DNA, untuk mencari kebenaran. Bukan mencari menang-menangan siapa yang menang, mencari kebenaran tentang nasabnya Bani Alawi. Betul atau tidak menyambung kepada Nabi itu, titik. Satu itu persoalan pentingnya. Tentang silsilahnya Bani Alawi, betulkah sebagai dzurriyyah Nabi atau bukan? Diundang seluruh ulama untuk membahas itu, titik. Setelah itu diumumkan hasilnya, yes atau bukan. Jadi bukan mempertemukan kemudian disuruh damai tanpa ada penyelesaian. Kalau itu yang terjadi, itu yang sedang digapai, maka sama saja Anda sedang membela Bani Alawi. Dalam forum itu disuruh tidak usah melanjutkan tentang polemik nasab, ini sama dengan menghalangi para ilmuwan Islam, sedang menghalangi tokoh-tokoh nasab untuk membuktikan Bani Alawi adalah dzurriyyah Nabi atau bukan. Dan sama saja dengan memberikan karpet merah kepada Bani Alawi untuk melanjutkan klaimnya tanpa ada pembuktian yang jelas, melakukan gerakan-gerakan, manuver-manuver, bahkan manuver politik di Indonesia. Itu yang akan terjadi. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.